Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia seperti Anda. Silakan gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon saat berlangganan Kirim.email. Jadi kunjungi Kirim.email, itu alamat website ya. Silakan buka browser Anda, tulis Kirim.email. Kemudian saat mendaftar ada bagian kolom memasukkan kupon, gunakan kode kupon KEPO ya, KEPO, huruf besar semua untuk mendapatkan diskon. Oke. Episode ini cukup spesial menurut saya ya. Saya mengundang seseorang yang sudah berada di dunia internet marketing atau dunia digital marketing, dunia online marketing sangat lama ya. Mungkin usianya sangat muda, mungkin lebih muda dari saya ya. Karena waktu beliau namanya kedengeran itu saya udah punya anak satu ya, sedangkan beliau kayak sepertinya saat itu belum menikah, jadi masih sangat muda tapi sudah sangat senior. Saya melihatnya sangat senior, saya melihat beliau sebagai senior di dunia online marketing lah gitu ya. Namanya adalah Bramantia Farid. Dulu banget saya mengenal beliau itu sebagai pakar SEO lah ya, jagoan SEO ya, dan dibuktikan skillnya beliau itu melalui prestasi lah ya, banyak sekali prestasi beliau, baik itu nasional ya, beliau pernah ikut kompetisi SEO nasional yang diselenggarakan oleh brand-brand besar seperti Mercedes-Benz ya, dan nggak hanya itu ya, beliau juga berprestasinya itu internasional, tingkat dunia ya. Jadi memang yang saya undang ini intinya bukan orang sembarangan ya. Dan sekarang yang menarik adalah saat ini beliau membuat sebuah aplikasi, sebuah platform software as a service seperti Kirim.email itu istilahnya software as a service ya, yang bernama Managix ya. Managix ini adalah aplikasi atau layanan atau service untuk memudahkan lah ya. Nanti saya akan biarkan orangnya langsung lah menjelaskan ya. Di dalam interview ini kita akan banyak ngobrolin soal Managix, soal Facebook Ads dan lain-lainnya. Satu hal yang spesial dan menurut saya harus Anda perhatikan dari percakapan ini, walaupun percakapannya rada-rada rusuh karena sayanya juga rada terlalu bersemangat yang ngobrolin ini. Dan tapi satu hal yang menurut saya harus Anda perhatikan adalah bagaimana beliau mendapatkan esensi atau hal fundamental dari sesuatu, baik itu SEO maupun Facebook Ads, itu dengan mencoba banyak hal. Ya, jadi bukan sembarangan dipelajarin terus niru dari orang, terus kemudian memformulasikan, kemudian dapat diajarkan, enggak. Tapi memang benar-benar ini Bram itu mencoba langsung ya, banyak sekali hal di SEO, begitu juga di Facebook Ads, begitu juga ya. Dan akhirnya ketemu, yang penting itu ternyata ini bukan itu gitu ya. Nah, ini kemudian percakapan ini kita terjemahkan ya. Prinsip ini kita terjemahkan ke metrik Facebook Ads. Metrik bukan diskusi yang paling populer, terutama di Indonesia. Jarang sekali kalau kita lihat ya tutorial itu bahas metrik. Apa yang harus kita lakukan sama sebuah metrik. Kalau kita punya sebuah angka, sebuah laporan, itu mau diapain gitu loh ya. Nah, ini kita akan coba bahas di sini ya, karena ya lagi ini bukan bahasan populer tapi sangat penting. Ya, saya pribadi itu sebelum mengambil keputusan kita bikin A, kita bikin B, itu saya biasa melihat sebanyak mungkin metrik yang penting yang bisa saya lihat. Ingat ya, metrik itu nggak semuanya penting, bahkan sebaliknya. Mengukur hal yang salah, apalagi salah mengukur ya. Ukurannya benar tapi yang diukur yang salah, ini bisa kacau. Apalagi yang diukur salah ya. Jadi banyak hal-hal yang diukur dengan benar tapi tidak perlu diukur gitu loh ya. Jadi dia bukan prioritas. Ingat, saya pernah mengatakan di beberapa podcast, kalau kita ngurusin hal yang tidak penting, hal yang nggak penting bisa nggak keurus gitu. Saya ulangi, kalau kita ngurusin hal yang tidak penting, hal yang penting bisa tidak keurus ya, karena waktu kita terbatas, perhatian kita terbatas, sedangkan yang mau dihitung banyak, metrik itu banyak. Kalau Anda buka dashboard Facebook, itu banyak sekali metrik. Itu masih satu dashboard ya, ada CTR, ada landing page view, segala macam lah, ada custom conversion rate ya, jumlah conversion berapa, purchase value berapa, banyak sekali metrik ya. Dan itu masih satu dashboard ya. Kemungkinan
selama Anda menjalankan bisnis, terutama bisnis online, dashboard Anda lebih dari satu. Ada dashboard mungkin Google Analytics, kalau di kita pakai Mixpanel, ada dashboard customer service, technical support, banyak sekali dashboard. Nah, jadi waktu waktu Anda nggak akan cukup untuk melihat semua dashboard ini dan mengambil angka-angka ini. Jadi harus kita tahu mana angka-angka yang penting untuk diukur, mana yang tidak penting untuk diukur gitu loh. Nah, inilah yang akan kita bahas bahwa sebagian besar orang itu mengambil keputusan berdasarkan angka-angka yang kurang tepat. Ya, banyak sekali lah ya. Saya juga pribadi banyak kenal orang seperti itu kok, yang mematikan campaign atau melanjutkan campaign berdasarkan angka-angka yang kurang tepat. Padahal ya tidak semua angka yang muncul di dashboard Facebook itu akan relevan ke bisnis kita. Ya, bisa jadi CTR kita tinggi, relevance score kita tinggi di Google Ads misalnya, itu ternyata nggak ngaruh-ngaruh banget ke sales gitu kan. Misalnya saat ini kita membutuhkan sales. Beda kalau kita memang tujuannya itu lain ya, bukan sales. Mungkin misalnya memang mau hanya awareness doang atau branding atau menyadarkan akan campaign sosial misalnya, ya udah itu mungkin metriknya berbeda. Tapi kalau metriknya sales, maka sebenarnya tidak banyak angka-angka yang kita perhatikan itu akan berpengaruh ke sales. Tidak semua angka di dashboard itu akan berpengaruh ke sales. Nah, ini akan kita bahas angka apa yang harus Anda lihat, angka apa yang harus kita lihat, dan bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan angka-angka tersebut. Ya, seperti biasa ini agak panjang karena tadinya saya mau rencanain cuma 1 jaman lah ya, tapi ternyata agak agak jauh lewatnya. Ya, tapi nggak apa, ini percakapan yang buat saya banyak catatan yang saya ambil dari sini, dan semoga Anda juga bisa mengambil catatan ini seperti saya. Ini dia, nggak usah berlama-lama lagi, Bramantia Farid. Oke, Bram, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum. baik, baik, baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, ini dulu pertama kali ketemu perasaan masih masih di SEO-SEO-an ya. Dulu kan ya sangat Eh, berprestasi aku ya di SEO ya. aku nggak inget pernah ketemu Mas Fikri. Oh, enggak. Memang aku sih saya nggak ketahuan di mana-mana. Aku nggak inget. Jadi aku pertama kali tertarik sama Mas Fikri itu kan gara-gara copywriting Canvas. Oh gitu Dan ya? waktu itu Wah, udah lama banget. ngelihat dari ini postingannya Iqbal kalau nggak salah, Udah Iqbal Maulana Maulana. ya? Waduh, Masya Allah, lama Mm-mm. sekali. Itu karena saking aku nggak bisanya nulis ads copy ya, jadi tak bikin itu. Tapi dari situ sampai ketemu ngobrol langsung gila ya baru beberapa waktu yang lalu gitu loh. Eh, apa yang bikin apa ya istilahnya? Aku lagi mencari kata yang tepat, hijrah apa ya? Bukan hijrah ya, soalnya kan masih masih Hmm, dipakai ya mungkin ya. Apa yang bikin iya. shift ya berpindah dulu dari SEO banget ya ke Iya. Facebook Ads? Mengingat ini kan dua framework berbeda, dua pola pikir berbeda, dua mindset berbeda sekali ya, dan dua strategi yang luar biasa siang malam lah gitu ya. Apa Iya, yang iya. membuat akhirnya shift dari dulu dunia SEO ke paid traffic, dalam hal ini Facebook Ads? Iya. Ya sebenarnya ini nggak shift ya. Aku kan ngelakuin Facebook Ads dari tahun 2010. Oke. Dan di mana aku juga melakukan SEO dari tahun 2010 juga. Oh gitu. Hanya saja beda hitungan bulan saja gitu. Nah, karena aku mulai itu dari 2009 akhir kan masuk ke internet marketing dan Mhm. traffic generation yang pertama kali aku jalanin itu adalah Google AdWords sebenarnya. Google Oke, AdWords, oke. terus habis itu ke SEO. Nah, di SEO-nya serius banget, tapi tengah jalan ketemu mainan Facebook Ads juga kan. Akhirnya ya main juga gitu, ikutan benar-benar serius ngedrive traffic di aku inget di tahun 2010 itu cuma buat brandku doang itu udah aku spend lebih dari 3 juta per hari lah. Wih. Dan Nah, dulu kan ya itu ya, dulu kan nama Bramantia Farid ini kan sangat identik dengan SEO dulu ya, sekarang mungkin enggak ya. yes, Tapi dulu kan seperti itu ya gitu. yes, Apa yes, apa yes. apa apa dulu kan artinya kan dulu kan startnya kan barengan ya. Nah, apa dulu yang yang Ya, akhirnya memutuskan atau akhirnya lebih lebih menarik SEO daripada Facebook Ads dulu? sebenarnya gini, bagi aku waktu itu semuanya menarik karena Oke, aku emang belajarnya waktu itu berbarengan banget dan alhamdulillah emang bisnisku bisa ngebiayain itu gitu. oke. Uh, karena aku belajar SEO, habis itu belajar Facebook Ads. Walaupun mungkin di sela-sela itu aku mungkin belajar Google AdWords, di sela-sela itu pun aku juga belajar email marketing. Oke. Yang Iya. aku mulai serius masuk ke list building kalau nggak salah sekitar tahun 2011-nya deh. 2011-nya aku udah masuk Wih, dan mulai nge-build list juga gitu loh. Nah, luar biasa. jadi semuanya aku lakuin dalam waktu bersamaan dan aku selalu ya hal yang aku banggain zaman dulu ya Heeh. adalah aku belajar 15 jam sehari gitu. Wih. Nah, aku belajar 15 jam sehari dan di masa itu aku kuliah gitu kan. Jadi Hmm. aku
benar-benar di kuliah pun sebenarnya udah curi-curi sih. Sudah nggak benar-benar kuliah. Yang at the end of the day aku meninggalin kuliahnya gitu kan. Oke. Nah, di masa-masa itu aku sebenarnya di SEO memang aku testing banyak banget. Jadi pas Hmm. kalau di tahun 2010, 2011, 2012, mungkin sampai tahun 2014 atau berapa, bahkan mungkin 2015 aku masih aktif banget gitu. Di SEO aku spend literally miliaran untuk belajar untuk itu, untuk testing, nyobain software. Mungkin aku orang yang paling banyak nyoba software atau metode link building dan sebagainya. Mungkin beberapa orang juga kenal aku dengan aku memahami link building itu deep banget soalnya. Dan aku ngeliat sampai sekarang beberapa orang masih ngebahas SEO, aku bilang ini bahasan zaman dulu banget. Dan Gak dan itu gak ada perubahan yang ekstrim gitu. Ya, dan itu gimana? banyak 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 orang nggak sadar ya. Orang banyak saat ngomongin SEO itu langsung mengidentikan SEO dengan teknik gratisan, padahal di belakangnya ada Oh, sesuatu yang ya cost intensif banget ya, sesuatu yang berbiaya besar sekali ya ternyata ya di belakangnya. banget, banget, banget. Karena di Bahkan tools ya. ya, sebenarnya tools itu kalau aku bilang lebih murah, tapi make toolsnya yang jadi lebih mahal. Nah, oke oke. Beli toolsnya misalnya, let's say $100 gitu ya. Tapi untuk nge-apply ini secara serius, toolsnya let's say mungkin tools-tools Black Hat zaman dulu kayak Xrammer atau Scrapbox atau SENook, ya itu implement secara seriusnya kita harus benar-benar costly banget lah di sana karena kita bakal naruh tim kan Hmm, untuk nge-apply teknik itu. Bahkan kalau misalnya dulu Scrapbox, aslinya dia cuma ngumpulin list, terus kita ngomainnya manual gitu. Nah, oke. ini tuh benar-benar cost intensif banget gitu. Dan belum lagi kayak kurs-kurs yang mahal banget. Aku ingat aku dulu beli kurs namanya Link Liberation kayak sekitar $2.400 gitu. Di tahun 2000 berapa? 11, 2012 ya. Udah lama Hmm. banget. Oke, untuk orang yang datang dari ya let's say biar 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 ini gampang lah dari dua dunia lah ya SEO sama Facebook Ads ya. Let's say untuk orang datang dari dua dunia ya dan sudah mendalamin SEO yang tadi ya cenderung tetap ya. Hmm. Mungkin mungkin tetap bukan kata yang tepat ya, tidak banyak berubah gitu lah ya. Tidak banyak Tidak berubah, banyak berubah benar. benar ya. Jadi datang dari dunia yang atau pernah datang dari dunia yang tidak banyak berubah seperti SEO dan kemudian masuk ke dunia yang sangat dinamis kalau boleh dibilang yang mungkin perubahannya harian ya di Facebook Ads gitu ya. Nah, menurut Bram, kapan misalnya anggaplah aku ini baru bisnis lah ya, misalnya aku bisnis dan mencari wejangan lah ya. Nah, kapan sebaiknya sebuah bisnis itu atau seseorang itu memilih oke ini saatnya SEO nih atau ini saatnya Facebook Ads di titik mana atau apa kriteria sebuah bisnis itu memulai channel A atau channel B? Untuk masalah channel, aku yakin pertama kalinya adalah based on information ya. Jadi maksudnya mana sih informasi yang pertama kali dia dengar gitu. Dia Oke. dengar komunitasnya mana sih gitu. Yang paling dekat apa di sekitarnya gitu. Karena ini mempengaruhi kelangsungan dia bakal melakukan traffic generation itu terus-menerus atau enggak gitu. Jadi kan aku sebenarnya juga pas ke Google AdWords, ke SEO itu kan gara-gara Asian Brain gitu. Di Hmm. sana taunya ada itu dan pas di SEO tuh kayak wah orang ngomongin itu semua lah ya. Tapi itu kan duniaku. Hmm. Padahal begitu ke sebelah ada orang pada ngomongin Facebook Ads semua atau Google AdWords semua atau bahkan mungkin native ads yang waktu itu aku belum sentuh gitu. Atau mungkin orang lagi ngomongin list building habis-habisan di zaman itu. Tapi temanku nggak ada di sekitarku yang kayak gitu kan. Oke. Aku taunya SEO gitu loh. Nah, aku yakin permasalahan komunitas inilah yang sebenarnya mempermudah ya. Kalau misalnya kita tahu informasinya itu, terus komunitasnya kita tahu persis itu, mending main di sana dulu. Karena banyak bantuan di sana. Dibanding kalau kita ngajari suatu hal itu sendirian, pusing Hmm. banget. Nah, ini bukan masalah. Jadi aku bilang kalau masalah kelebihan dan kekurangan jelas ada ya. Masalahnya kalau kayak di paid traffic kan kita bayar tuh kan, langsung lah di depan bayar untuk menjadi traffic tuh langsung gitu. Nah sebenarnya kalau di SEO tuh uh, kalau dengar cerita-cerita teman gue dulu atau mungkin bahkan sebenarnya aku pun memulai dari sesuatu yang tipikalnya ya basic internet gitu loh. Iya, iya. Cuma kita punya internet, punya laptop, udah jalan. Loh, kalau nggak punya laptop gimana? Iya, iya benar. Ke warnet, ke warnet, ke Iya. warnet. Dan ini beneran gitu. Aku benar-benar tahu bahwa ada beberapa blogger-blogger yang keren-keren yang bahkan punya traffic puluhan ribu sehari, bahkan ratusan ribu sehari, itu mulainya dari warnet. Benar, benar. Nah, itu kan benar-benar ya murah banget lah, mungkin 2.000, 3.000 atau mungkin paling mahal juga 5.000. Masalahnya Itu ya sekarang warna udah jarang.
Masih ada lah kalau mau nyari Dulu gitu kan. ya sih, dulu ya enak ya, Iya, iya, ada iya. kan ya. Nah, itu yang aku ngelihat bahwa aslinya masalah kemauan aja gitu kan, masalah kemauan. Tetapi seandainya aku ngulang nih, Mhm, aku kan bertanya permasalahan, modal itu ya terus orang kan misalnya kayak ngomongin mungkin ya beberapa bisnis, "Wah modal tuh nggak penting tuh, kan kamu yang paling penting idenya." Iya sih, aku ngerti dari sisi satu titik bahwa uang itu tidak sepenting itu gitu. mhm, Tapi ya you need money walaupun itu mungkin beberapa ribu gitu kan iya benar. untuk keberlangsungan kamu belajar. Bahkan itu untuk makan, karena aku ngalamin gitu di masa-masa, karena kan aku mulai dari, aku belajar internet marketing mencemplungkan diri dengan hutang gitu loh. Wow, Nah, di masa itu aku benar-benar kehabisan, resource gitu loh untuk bisa terus belajar kan. Karena belajarnya udah banyak tapi kok nggak keluar duitnya gitu loh. Itu yang aku kok bikin, nggak "Wah, kelihatan ujungnya gitu ya? ini nggak keluar-keluar duitnya bahaya nih." Udah utangnya banyak, masih mahasiswa, nggak ada kerjaan, Wis, uang dari online nggak keluar sama sekali. Nah, ini kan repot gitu loh. Aku makanya, waduh, seandainya aku mulai ngajarin, aku pengen ngeliat juga masalah time frame bahwa orang tuh mau spend berapa di depan dalam jangka waktu berapa gitu loh. Kalau misalnya kamu punya uang berapa ratus ribu, sebenarnya itu juga bisa menentukan traffic generation-nya apa yang harus dipelajari gitu loh. oke. Dan selain dari masalah komunitas tadi atau informasinya datang dia dari mana gitu. Karena ada aja orang main traffic generation yang di luar yang misalnya kayak let's say aku bisa bilang banyak banget orang berasal dari Instagram, kenapa nggak bisa mulai dari sana aja atau mungkin di zamanku dulu awal-awal adalah Twitter gitu kan. Mmm. Ya bisa aja mulai dari situ tergantung kamu temennya di mana. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngasih tahu cara mainnya, ya repot juga gitu loh. Iya sih ya, sebenarnya ini jawaban yang menarik ya, karena mungkin Bram adalah orang pertama yang menjawab seperti ini ya. Kebanyakan yang saat aku tanyakan langsung pertanyaan soal channel ya terutama ya, itu langsung bahas tentang strategik gitu loh. Artinya, Hmm. wah marketnya di mana? Kalau marketnya begini, search campaign. Kalau marketnya begitu, display Ah, campaign. Nah gitu kan ya. Jadi langsung betul. strategik gitu. Nah ini jawaban yang unik sebenarnya. Dan dari seingat aku lah ya, baru Bram yang jawab bahwa ya start dari apa yang kita punya kan gitu kan ya dari Iya, 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 di benar. daerah sejangkauan kaki kita ini banyak bahas apa gitu ya benar ya. Aku ngelihat hampir semuanya orang memulai seperti itu gitu. Ah, Jadi oke. karena memang kita kan nggak bisa maju ya tanpa sesuatu yang kita tahu sama sekali. Kalau masuk ke suatu hal nih, nggak ada info sama sekali, pasti nggak kebayang deh. Iya sih Lagian ya. orang-orang misalnya ngeliatin, oh ya nih, oh Mas Bram main apa sih, main Facebook Ads. Wah, terus ternyata dia tanya teman-teman sebelahnya juga main Facebook Ads. Nah, enak tuh. Iya Nah, benar. ada banyak clue-cluenya. Tapi begitu nggak ada yang main semuanya atau semuanya main SEO, kita udah kayak masuk ke dunia asing kan. Iya benar. Kita sendiri ngomongin Facebook Ads, terus orang ini ngomongin SEO, itu udah beda banget. Nah, cuma karena aku ngejalanin itu langsung bersamaan dan aku ngerasain bahwa ya nggak banyak orang yang punya luxury untuk spending money ya, karena mungkin dia awalnya bisnisnya belum berhasil dan sebagainya. Aku juga ngalamin kan, pas aku belum berhasil nih di SEO nggak bisa dapat duit apa-apa ya, udah kita bikin artikel, bikin ya untuk aku masih punya netbook kecil gitu, Hmm. yang akhirnya ya aku bisa melakukan sesuatu lah gitu, bergerak lah, mungkin nggak mesti spending yang kayak gimana. Aku punya waktu nih banyak, karena aku benar-benar udah di semester akhir kan. Iya. Aku di semester akhir, udah tinggal skripsi, udah jadi nggak ada kuliah tuh juga. Sorry, semester akhir aku masih ada kuliah tapi dikit. Nah, dikit, jadi aku punya banyak banget waktu gitu. Dan itu aku ngerasa bahwa itu senjataku gitu. Semua orang yang sebenarnya niat gitu mau belajar traffic generation apapun bisa, tapi kalau di depannya eh, batasannya adalah duit, nah ini kan belum apa-apa nih, suruh bayar banget banyak lagi. Misalnya kayak di Facebook Ads, aku yakin aku ingat dulu kayak beberapa senior nyaranin kayak, paling nggak kamu punya 5 juta sebulan. Aku juga gitu. Aku Hmm. juga menyarankan at least kamu punya 3 juta deh sebulan untuk testing lah. Mungkin nggak langsung berhasil, tapi 3 juta sebulan tuh adalah biaya pembelajaranmu. Itu bahkan mungkin di luar course lagi. Iya iya Ya, iya. karena aku sebenarnya sangat-sangat menyarankan untuk ikut course gitu. Bukan karena aku jualan course atau bukan aku punya workshop. No, karena aku berhasil dari course gitu. Hmm. Aku ingat, aku mulai pertama kalau nggak ada ASEAN Brand atau aku dulu nggak ikut workshop SEO yang jutaan rupiah di tahun segitu, eh, aku nggak akan kemana-mana gitu, karena aku stuck. Aku beliin setiap informasi yang di internet gitu. Hmm. Dan di tahun 2010 atau 2009 akhir tuh,
tahulah scammers tuh di mana-mana gitu. Benar. Orang jualan produk nggak jelas dan I hate it. Kalau sekarang kan aku kira banyak lah master yang ya reliable gitu loh. Lebih mudah lah menemukannya ya, Lebih lebih mudah, mudah. yes, Benar. lebih mudah. Orang harusnya mensyukuri itu gitu. Walaupun memang masalahnya jadi ganti kan, overload information. Benar. Oke, kita bahas ini ada menarik tadi dari kalimatnya Bram. Mencemplungkan diri ke internet marketing dengan hutang. Wow. Nah, boleh ceritakan apa yang terjadi dan mungkin angka hutangnya berapa kalau boleh di-share. Dan yang paling penting, titik baliknya saat itu bagaimana? Yes. Jadi sebenarnya aku tuh orang yang sangat mudah terinfluence gitu ya, terpengaruh gitu. Dan waktu itu kan aku udah ngikutin Tung Desem Waringin ya. Tung Desem Waringin udah cukup lama aku udah baca bukunya, bahkan itu pas SMA kalau nggak salah. SMA atau habis lulus SMA antara itulah. Aku udah mulai baca bukunya dia. Bentar, ini tahun berapa ya, Bram ya? Ini tahun berapa ya gambarannya ya? Aku misalnya ngikutin Tung Desem kalau nggak salah tahun 2005 ya. Oke, udah lama ya. Nah, 2005, tapi kan lompat tuh masih jauh banget kan aku belajarnya 2009 akhir tuh. Iya, 2009 akhir itu dapat email dapat email nih. Dapat email dari Tung Desem ada acara di tentang internet marketing itu. Ini di Surabaya, di Bandung, di mana nih? Ini di mana posisinya? Jakarta. Oke. Jakarta. Jadi aku kan memang udah di Bandung waktu itu. Jadi aku kuliah kan di Bandung 2006. Oke. 2006. Jadi sejak kenal Tung Desem ya intinya dia jadi figur yang trusted buat aku gitu kan. Nah di tahun 2009 akhirnya aku dapat info tentang masalah internet marketing ini karena internet marketing kan sebenarnya walaupun mungkin ada yang mulai dari tahun 98 ya, tapi mature-nya kan aku yakin 2010 ke atas. Iya. Mature-nya di internet marketing ini mulai orang mulai umum lah gitu. Mulai mainstream lah ya. Ya mulai mainstream ya. Nah di 2009 akhir itu aku dapat email, wah ini gimana? Aku udah punya bisnis. Aku punya bisnisku warnet waktu itu. Oke. Bisnisku warnet. Sebelumnya aku di makanan udah gagal lah. Yeah. di masuk ke warnet aku berhasil. Nah aku punya uang sampai tingkat tertentu. Dan si warnet itu juga aku nggak gampangnya di zaman dulu itu adalah aku dapat duit dari orang tua tuh gampang banget. Jadi dibikinin warnet walaupun aku memang ngusahain warnetnya dari awal sampai akhir, tapi uangnya sendiri sebenarnya dari orang tua gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi pas ketemu internet marketing, ini kayaknya menarik gitu kan. Nah, pas belajar, aku tiba-tiba memberanikan diri meminjam uang lewat papa, tapi papa masuk ke bank. Oke. Lewat papa, tapi papa yang minjemin lah gitu ya. Iya. Papa yang minjemin karena aku ya emang nggak punya apa-apa gitu. Tapi full aku tanggung hutang gitu. Utangnya kalau nggak salah sekitar 80 di awal, tiba-tiba nggak tiba-tiba sih ya. Ada utang tambahan lagi lah jadi 100 sekian gitu. Relatif cukup besar lah untuk anak seusiamu saat itu lah ya. Iya, aku yakin yang mega. Jadi uang itu habis dalam hitungan seingatku 4 bulan. Wow, oke. Seingatku 4 bulan. Jadi aku literally beli apapun ada offer kelihatan menarik, aku beli. Selama itu bisa dibeli ya. Dan saat itu semua kelihatan menarik ya saat itu ya. Iya. Karena dulu bahasanya ekstrim, Pak. Benar, setuju. Kayak ya kamu bisa tidur, uangnya ngalir sendiri gitu. Benar. Janji manis. itu gila. Walaupun aku tahu ya, maksudnya secara dasar automation dan kawan-kawan memungkinkan untuk itu. Tapi apa yang mereka jual itu tidak memungkinkan untuk membuat aku menjadi seperti itu. Tapi aku beli semua lah. Nanti aku beli semua. Waktu habis, aku ketemu orang yang mau ngajarin dengan baik itu sebenarnya pas di Asian Brain. Dan Asian Brain sebenarnya kosnya murah banget gitu dibanding apa yang gue belanjain. Relatif sangat murah jadinya. Sangat murah banget itu, berapa ratus ribu kan. Iya. Nah, tapi tetap kan itu kan butuh berproses. Benar. Jadi aku nyobain ABCDE, at the end of the day SEO yang nyelamatin.
Oke. Jadi maksudnya dari SEO itu aku keluar duitnya karena Hmm. aku udah nyobain aneh nih. Aku jual jasa freelance ke kayak zaman dulu kayak freelancer ya. Iya. Dulu malah free worker kalau nggak salah masih inget ya. Iya, iya, iya. Itu pokoknya situs Zaman batu lah freelance ya gitu. pokoknya. Zaman di perusahaan yang lain. Nah, aku jual jasa sebagainya. Itu aku jual jasa dan itu yang pertama kali aku dapat duit di online secara lumayan. Maksudnya Hmm. angkanya udah lumayan karena aku sebenarnya yang bikin yakin dan mau spending banyak di internet marketing itu karena aku keluar duit dalam waktu 20 hari pas belajar Google AdWords. Cuma nggak terus keluar gitu loh. Dapat sekian dolar, aku jadi semangat kan. Akhirnya Iya, aku iya. jadi berani spending lebih banyak lagi. Tapi bukan untuk prakteknya, tapi untuk apa namanya? Nyari ilmunya gitu. Karena kita nggak tahu apa-apa kan. Benar. Karena kita nggak tahu apa-apa. Nah, dari sana eh belajar dari Asian Brand, waktu itu ikut workshop dan ilmu yang di workshop itu dari Fabian Lim kalau tahu Iya, Febinun itu tahu. Fabian Lim. Nah itu setelah sekian lama aku praktekin secara serius. Pas aku jualan jaket. Ah, Pas aku jualan jaket. Jadi aku rankingin, terus hitungan berapa jam ke depan atau berapa puluh jam ke depan, aku dapat orderan. oke. Wow, kenceng. Iya, dulu SEO gampang banget sih. Iya sih, benar sih ya. Dulu SEO gampang banget. Nah, dapat orderan kan, kebetulan di warnet tuh aku tuh joinan sama teman-teman. Heeh. Jadi ya udah eh, aku ajaklah mereka untuk masuk ke dalam penderitaan aku kan. Maksudnya, ayo kita bikin brand yuk, gitu kan, bikin brand. Akhirnya kita bikin Jflis kan, Jflis. Hmm. Nah, dari sana aku sebenarnya udah akrab sama Facebook kan, jadi Masih masih ada nih brand ini? masih ada, kita Masih masih ada? jualan, masih aktif. Cuma sekarang dipegangnya sama partnerku. Oke, oke. Jadi aku udah kasar cuci tangan sih dari situ. Uh, dan aku bersyukur banget dia masih ngurusin itu gitu sampai sekarang. Oke, tapi sebelumnya Nah, ini disclaimer dulu nih ke pendengar ya. hmm, Mungkin sekarang berharap orderan dalam hitungan jam dari SEO mungkin udah agak menantang ya, nggak kayak dulu mungkin ya. aku yakin susah banget. Aku yakin Hitungannya aku bulan yakin ya susah SEO banget. sekarang. Jadi lebih ke permasalahan mungkin risetnya jadi panjang, Iya sih, benar, benar. benar-benar nyariin keywordnya yang spesifik banget. Iya, benar, Memang benar. sih trik-trik lama masih bisa, tapi intinya harder. Maksudnya kalau nggak jago banget, kamu nggak akan langsung tahu kok arahnya ke situ gitu. Gitu Hmm. loh. Arahnya kok bisa nih dapat orderan misalnya dalam waktu 24 jam atau hitungan menit. Sebenarnya bisa, aku yakin bisa. Cuma kalau belum pernah apa namanya mengalami hal-hal seperti itu kayaknya benar-benar bikin ngeselak banget gitu. Iya, Aku iya. yakin susah lah. Karena juga Nah, SEO bukan bukan apa ya, bukan pilihan pertama orang untuk fast order gitu-gitu ya. Karena kan sekarang pilihan paid traffic iya, banyak paid banget. traffic ya. Iya, Paid traffic lebih make sense lah. Intinya iya, kalau paid traffic kan semua orang possible lah untuk melakukan itu dalam benar, hitungan jam. Dapat benar. orderan itu bukan sesuatu yang magical gitu, Iya, benar. normal. Ya, tapi kalau di SEO jadi magical. Tinggi sih kalau Dan benar. kamu harus tahu keyword research, kamu harus tahu SEO on page-nya gitu Benar, kan. benar, benar. Dan untuk melakukan backlink dalam waktu yang singkat tapi aman itu kan nggak semua orang Iya, ngerti. iya, iya. Iya. Sampai mana tadi? Nah, Sampai ke eh Jeffries dititipkan ke teman, terus lepas. ya itu intinya sih kalau di zaman dulu aku jalan kalau nggak salah 6 bulan atau 8 bulan eh, di SEO kan, brandku membesar. Pokoknya aku inget dalam under 1 year gitu ya, dari kondisi seperti itu aku punya omset 300 juta per bulan. Wow, wow, oke. Jadi bagi aku tuh cepet banget gitu. Nah, aku ngerasain bahwa dan ya diliputlah di berita-berita begitu kan. Hmm. Uh, tapi ya aku yang nggak pernah berhenti itu kan emang mencoba-coba. Hmm. Sebenarnya uangku banyak habis dicoba-coba. Hmm. Coba-coba tuh Coba-coba ya dan benar-benar belajar ya. coba-coba. Ya belajar. Bagi aku suka sama sesuatu hal yang baru. Hmm. Jadi aku beli course banyak banget. Aku yakin jumlahnya thousands lah. Hmm. Thousands dan aku mempraktekkan.
itu lebih costly dibanding course-nya secara umum. Hmm. Costly. Jadi misalnya course-nya $50, kita prakteknya $500 gitu kan, atau lebih dan sebagainya. Dan itu yang bikin aku secara dasar mungkin aku sedikit dari banyak orang yang menguasai banyak traffic generation. Nah, karena tadi setiap part aku tahu persis nih untuk menguasai satu traffic aja, satu channel aja. Gila perjuangannya gitu. Nah, makanya kalau tadi bilang, aduh, milihnya dari mana sih? Udah, pilih satu dulu. Jangan mau segala macam mau langsung dikuasai. Kecuali kamu tahu apa yang harus kamu korbanin gitu. Kalau misalnya nggak tahu di depan, langsung pingin bisa Twitter, Instagram, pingin SEO, pingin Google AdWords, Facebook Ads. Oh man, Ya, ya. Benar-benar setuju. berapa duit yang harus dikorbankan? Ya, waktu udah jelas panjang ya, Iya pasti. tapi uang itu juga nggak sedikit. Gitu. Satu channel aja bisa panjang kok, gitu ya, Satu channel, boro-boro. satu channel aja gila. Ya, literally bisa miliaran setiap traffic channel gitu. Makanya aku kalau ngajain murid-murid itu selalu bilang, men, aduh, pilih satu, serius deh di situ. Kamu mungkin udah spend ratusan juta pun juga masih belum jadi expert loh di situ. Benar. Setuju. Oke, berarti setelah Jeffries dan segala macam langsung bikin Managix atau di tengah-tengahnya ada sesuatu? Wow, jauh banget masih ya Oh, jauh banget ceritanya. ya. Oke, kita mungkin langsung lompat Managix kali ya, biar nggak terlalu panjang ya. Nah, apa alasan membuat apa sih bukan alasan mungkin apa dorongan untuk membuat sesuatu seperti Managix ya. Managix ini mungkin tadi saya jelaskan depan itu adalah aplikasi atau software untuk optimalisasi dan otomasi Facebook Ads sebenarnya ya, tolong dikoreksi ya. Iya, Nah, iya. apa dulu dorongannya? Oke, ini bikin Managix deh gitu. Jadi aku kalau nggak salah bukan pernah, mulai mengajarkan Facebook Ads tahun 2015. Jadi walaupun aku sudah megang dari 2010, aku baru ngajarin tahun 2015. Nah, dari 2015 itu, aku mulai dari yang kecil-kecil sampai titik, intinya aku bikin banyak murid itu berhasil di Facebook Ads. Bikin banyak murid berhasil di Facebook Ads. Dan pas aku pertama kali bikin software, yang in-house ya, karena aku dulu banyak banget bikin software, tapi istilahnya partneran gitu loh, tapi jarak jauh semua. Jadi pada nggak bener lah developernya. Nah, akhirnya kita punya tim in-house tahun 2016 awal. 2016 awal, itu belajar bikin software SEO sebenarnya. Bikin software SEO, terus akhir-akhir, aduh, kayaknya lebih gampang jual software Facebook deh, gitu doang sih. Aku kayaknya lebih gampang jual software Facebook karena aku lagi, ya istilahnya aku mulai dikenal karena Facebook Ads gitu. Dan udah secara singkat kata ya, aku sebenarnya nggak mikir panjang. Aku nggak tahu kalau bikin software itu susah. Di depan itu aku hanya pengen duitnya lah. Aku pengen duitnya aja. Aku nggak tahu ini susah apa. Oke. Udah. Boleh diceritakan sedikit Managix ini sebenarnya kalau untuk bahasa manusia, untuk manusia biasa nih ya. Apa sih Managix itu sebenarnya dari mulut seorang foundernya sendiri gitu? Iya. Jadi Managix itu tidak bisa dijelaskan di depan sebenarnya. Oke. Ini pasti customer journey-nya panjang maksudnya. Ya. Jadi kan kalau kita lihat dari nama ya, Managix, jadi dari kata manage sebenarnya. Kita mau memanage Facebook tadinya. Apapun di Facebook tuh kita pingin manage lah, otomatisasinya, mau entah itu ntar ada yang di bagian fanpage-nya, entah itu ntar di bagian ads-nya, kayak yang manapun, intinya semuanya kita bakal pingin manage. Itu pikiran bodohku lah. Aku nggak tahu gitu scope-nya segede apa aslinya. Nah, akhirnya pokoknya nafsu membara doang lah pokoknya. Nafsu membara. Intinya aku paham prosesnya, aku butuh A, B, C, D, E, F. Oke, aku biasanya ngajarin dropship, aku bikin gimana caranya kita bisa riset produk. Oke, ada tools-nya. Tentu saja, waktu itu aku suka pakai Espresso tuh. Akhirnya aku bikin software yang bisa bikin lebih banyak variasinya dibanding Espresso. Oke, ada bagiannya. Oh iya, tapi kalau kita butuh juga tempat penawarannya. Naruh penawarannya di mana? Bikin page builder-nya. Ya kan? Gimana cara nyari interest-nya, riset interest-nya dan sebagainya. Bikin juga riset interest-nya. Dan tiba-tiba software itu besar banget ternyata gitu kan. Tapi aku benar-benar nggak paham gitu sama software development aslinya.
di depan itu ya bodoh aja lah, punya duit tapi bego gitu kan. Karena di luaran sana khusus ya, ada aplikasi khusus riset interest ya, ada aplikasi khusus landing page gitu kan. Tapi ini berusaha dibangun semua di satu platform ya. Iya, dan mungkin Mas Fikri juga ngalamin ya, cuma kayaknya lebih baik journey-nya dibanding gue. karena mungkin ya aku ngerasa bahwa sejauh ini. karena aku ngerasa bahwa itu kebodohan yang sangat nyata gitu loh. Cuma ya itu kan kayak kalau kita misalnya kayak dari user kan gampang banget minta fitur A, fitur B, fitur C. Aku juga karena nggak megang ya, tadinya pengennya maksudnya nggak megang tuh nggak ngerjain codingnya gitu kan, nggak paham sama apa namanya risetnya kayak gimana, ajar aja kayaknya bikinnya gampang. Pas di waktu itu sebenarnya partnerku tuh sangat-sangat apa ya, nerimo lah, nggak ada yang ditolak sebenarnya fitur itu. Kalau bisa dibikin pokoknya dibikin gitu, tapi dia nggak pernah bilang bahwa difficulty-nya tuh gini gitu loh. Atau misalnya kalau mau bikin ini kita butuh resource kayak gini loh. Nah itu nggak ada, jadi karena diterima semua ya aku juga kira kan ya harusnya bisa gitu kan, gitu aja. Apakah saat itu tidak ada say misalnya diskusi tentang waktu pengerjaan ya, kan kadang kan gini ya, kita bisa nangkap signal itu susah atau gampang kan dari waktu pengerjaannya kan gitu ya. Oke, si developer bisa mengerjakan, iya aku percaya itu, tapi berapa lama? 9 bulan lah, kok lama banget kan gitu kan. Ini kan sinyal gitu ya. Nah saat itu apakah nggak ada diskusi seperti itu? Sebenarnya ada, dan itu sebenarnya dari software yang pertama aku bikin yang SEO itu pun itu sebenarnya udah telat. Oke. Udah telat dari apa yang diomongin. Tapi ya makin kesini aku makin paham sih. Sampai detik ini aku nggak pernah ngelihat ada programmer yang bisa membayangkan sesuatu yang kompleks terus jadinya tepat gitu loh. Kamu kapan? Walaupun itu dari mulutnya dia sendiri gitu loh. Jadi maksudnya dia tidak benar-benar salah. Aku lebih merasakan bahwa sebenarnya aku yang salah karena tidak mau belajar di waktu itu gitu loh. Aku nggak paham sebenarnya skopnya ini tuh kayak gimana gitu. Karena berapapun uang yang kita burn di saat itu ya, mungkin dia tetap nggak jadi dalam waktu yang kita inginkan gitu. Ya benar. Makanya sekarang dikirim email, aku memegang filosofi semua akan lebih lama daripada yang direncanakan gitu loh. Karena nyampe on time itu mungkin boleh dibilang setelah berapa tahun ya, kirim email dari 2015 tuh belum pernah yang on time, belum ada kejadian. Aku makanya makin kesini aku makin accurate lah, makin tepat pas kita ngeprediksi ini sebagainya. Tapi udah bukan prediksi lagi, benar-benar totally plannable gitu. Kita bisa ini tuh ini caranya kayak gini loh, stepnya kayak gini, size-nya kayak gini nih, baru kita bisa bilang waktunya jadi sekian gitu. Bukan ngasal lagi gitu. Kalau dulu tuh jadi kayak bukan jadwal yang ngaco ya. Kita yang lebih bagus memplanningnya ya. Benar. Karena tadi knowledge itu berkembang. Pas knowledge itu berkembang, itu membuat itu jadi lebih mudah. Tapi kalau misalnya knowledge-nya nggak berkembang, uangnya banyak pun itu bikin jadi orang tuh bodoh gitu loh. Benar. Nggak bisa ya kesalahan demi kesalahan itu terjadi terus menerus. Makanya ilmu itu bagi aku sangat-sangat berharga. Aku selalu ngomongin, mungkin beberapa orang akan menganggap wah, gua mah lebih banyak duit lah sebagainya. Tapi kalau kamu benar-benar tahu persis exactly kemana untuk melakukan apapun, untuk mencapai goal apapun, tahu persis nih ilmunya, ya kamu akan dapat gitu. Dan itu nggak bisa dibalik. Dengan uang yang bunganya banget, terus kamu nggak punya ilmu sama sekali. Orang berpikir kan bisa nge-hire orang yang the best, langsung jadi kan. Tapi kita ngomongin gini, untuk meng-hire orang yang the best itu butuh knowledge nggak? Iya, benar. Iya. Banget kan? Banget gitu. Kalau bisa ada orang yang bisa nge-hire langsung tepat, every time, itu bakal jadi skill yang keren banget. Iya. Tapi aku jadi di kenyataannya nggak ada gitu. Diskusi ini aku jadi ingat apa ya, waktu di podcastnya Nadim ya, Go Figure ya, podcastnya Gojek ya. Ya boleh dibilang kan Gojek itu punya semua uang yang mereka butuhkan gitu ya. Yes. Ya mereka mau butuh apa, wes tinggal bilang itu duit ngucur kan gitu. Ya kan, apalagi di posisi mereka sekarang gitu ya. Tapi lagi ternyata ya itu benar yang Nadim alamin di lapangan itu adalah ya lack of knowledge gitu loh. Ya, dia nggak tahu gitu loh ya. Dia nggak tahu saat itu konteksnya, dia nggak tahu ternyata aplikasi yang dia buat untuk si driver itu nggak bisa dipakai sama si driver Gojek karena ternyata banyak sekali supir ojek yang
pengalaman pertama megang smartphone itu di Gojek gitu loh. Ya, Iya. ini kan sangat menarik ya, insight yang sangat sangat luar biasa. Dan ternyata tidak ada uang di dunia ini yang bisa mengubah perilaku super Gojek itu kan gitu ya kan ya. Iya, Yang bisa mengubahnya adalah ilmu gitu kan ya. iya Si ilmu. Nadiem belajar, timnya Tambah belajar, benar. user experience kan itu, Benar, wah benar. gila itu ilmu deep banget gitu. Aku ngerasain bahwa kita bikin niru gitu. Kita niru at espresso kan. Hmm. Kita niru at espresso, nggak ada nulis apa-apa, bahkan pakai bikin desainnya pakai Photoshop yang itu bukan standar gitu. Bukan Iya. standar di software development gitu. Dan itu bikin mistake di mana-mana gitu. Tapi ya menurut aku ya kalau nggak seperti itu, kalau misalnya aku balik lagi nih ya ke zaman itu dengan ilmu yang sekarang, mungkin aku nggak bikin Managix. Oke, aku merasakan itu kalimat barusan. I feel you, I feel you. Cuman nggak boleh gitu, kita nggak boleh mundur ya kan ya. Udah sampai Iya, sini harus maju terus. benar. Oke, ini mungkin satu hal yang jarang banget ya, entah ya, mungkin ini aku hampir nggak pernah nemuin diskusi ini dijual di workshop atau di kelas ya, itu tentang metrik ya, tentang data apa ya, mengambil lebih tepatnya gini, mengambil insight dari data, mengambil insight dari sebuah metrik. Karena data itu kalau kita nggak tahu cara menerjemahkan angka-angka itu juga ya useless gitu Yes, ya kan. benar. Nah, dari pengalaman Bram yang udah ngolah data dari mungkin banyak channel ya, SEO ada datanya sendiri yang di mana saya cukup yakin data SEO, data Facebook Ads, data email marketing itu semua mengkomunikasikan hal-hal yang sangat berbeda ya. Bukan artinya mereka mengkomunikasikan, bukan artinya dashboard-nya menunjukkan angka berbeda, enggak, tapi dia berusaha karena aku punya filosofi gini, dashboard itu lagi ngomong ke kita, cuman kita nggak tahu artinya apa kalau kita pelajarin kan gitu ya. Nah, si dashboard Facebook Ads, dashboard SEO, dan dashboard email marketing misalnya, itu kan sedang ngomong ke kita ya, tapi dengan bahasa mereka masing-masing kan gitu ya. Nah, menurut Bram di sini, apa yang misalnya anggaplah aku belum pernah ngeliat dashboard metrik sesuatu lah gitu ya. Apa yang pertama kali akan Bram cari dari tumpukan angka-angka itu? Ini untuk mempersempit konteks kita mungkin ke Facebook Ads ya. Apa sih metrik utama yang akan Bram lihat duluan? Say kita memulai campaign baru. Ini sekarang nih jam berapa nih kita ngobrol? Jam 8.22 ini ya. Kita nih klik start new campaign. Nah, terus campaign-nya berapa menit kemudian selesai. Nah, apa metrik pertama yang akan langsung dilihat mungkin dalam 1-2 jam ke depan gitu? Iya, kalau ini lagi-lagi kondisi campaign itu kan banyak banget ya. Tapi Ya, kalau benar. misalnya kita ngomongin langsung ke ujungnya, maka aku hanya menekankan ke dua metrik ini, yaitu cost per result dan result itu sendiri. Oke. Nah, cost per result dan result ini apa sih gitu kan? Result itu hasil gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia jadi cost per result ya biaya per hasil. Nah kita harus ngeliat dari awalnya. Kalau di Facebook Ads ada namanya objektif. Jadi kita bisa bikin campaign kan, terus kita bisa milih objektifnya apa. Objektifnya, kamu marketing objektifnya pingin ngebanyakin likes. Kamu pingin ngebanyakin yang nonton video. Kamu pingin yang banyak orang yang membeli nih, atau banyak orang yang mengunjungi website. Nah, Facebook kan punya tuh masing-masing objektif yang spesifik banget. Yeah. Tetapi, kalau kamu ngelihat masuk ke dalam dashboard, semuanya jadi bahasa yang sama. Result dan cost per result. Apapun objektif yang kita pakai. Menarik. Apapun objektif yang kita pakai. Semuanya ada result atau cost per result. Yang itu, misalnya kalau kita pakai video views gitu kan, resultnya apa? Ya video view itu sendiri gitu. Benar. View-nya video itu sendiri jadi result gitu. Cost-nya berapa nih orang yang nonton video selama 3 detik atau selama 1 detik? Nah, 100 perak gitu. Nah, itu dua ini. Karena dua inilah yang benar-benar sesuai dengan, let's say, kita punya budget marketing berapa, mau ngedapatin hasilnya berapa banyak, itu dari sana terlihatnya itu. Bukan dari sekian metrik yang lain. Dan untuk teman-teman ya, adalah untuk 250 metrik. Yang itu impossible untuk dilihat semua, dipahami semua, dan aku yakin sampai detik ini tidak ada orang yang benar-benar punya data yang sangat-sangat deep dan memahami secara deep setiap metrik tadi. 250 metrik loh.
Dan belum tentu semuanya bermanfaat ya. Ya kan ya? Iya, sebenarnya semua bermanfaat. Oh gitu, oke. Semua bermanfaat. Tapi yang kita ngomongin adalah impact-nya seberapa besar kan. Bermanfaat Oke. itu kan tergantung kita ngelihatnya dari sisi mana ya. Maksudnya kalau Ya, let's say kita berdasarkan konteks benar. ada post reaction misalnya, ya itu bermanfaat kalau emang kita pengen lihat post reaction gitu, ya Ya. kan? Depends gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, impact-nya mana sih yang paling besar gitu? Atau aku suka ngomongnya adalah korelasinya terhadap kesuksesan kita bermain di Facebook Ads. Mana sih yang paling besar? Mana sih yang paling strong gitu loh? Mana yang paling kuat korelasinya? Mana yang paling tinggi? Nah, aku bilang selalu ke result dan cost per result. Dan ini aku tidak pernah berubah sejak aku ngajarin tahun 2015. Mungkin kalau teman-teman ngelihat banyak expert ngomongin metrik, itu berubah-ubah setiap bulan, mungkin setiap tahun itu ganti, ya. Metriknya apa? Kalau sekarang metriknya A, B, C, D, E. Aku dulu waktu ngajarin engagement, aku tetap ngomongin hanya result dan cost per result gitu loh. Yang penting ya, dan cuma itu doang sih sebenarnya, tapi yang paling penting ya aku tekankan, semua orang harus paham kenapa terjadi seperti itu, apa aja yang efek jadi itu bisa membuat itu lebih itu yang harus dipelajari. Bagaimana misalnya kita anggap sebuah skenario ya. Hmm. Bagaimana misalnya skenario kalau boleh dibilang kan gini ya, kalau boleh dibilang kalau misalnya kita mengacu kepada framework bisnis misalnya for discipline of execution ya. Maka di situ kita akan ketemu bahwa result itu adalah like measure atau pengukuran di belakang gitu loh ya. Ya kita nggak bisa langsung misalnya ini kita result itu kan akan butuh jangka waktu ya. Misalnya result yang kita cari ini paling gampang deh sales ya. Result yang kita cari adalah sales misalnya. Nah, sales itu kan paling cepat itu baru bisa ketahuan paling nggak akhir hari jam 5 sore misalnya ya contoh ya. Nah, apa acuan depan atau angka-angka di depan yang mungkin ya kan lagi ya kita kalau ngomong realitanya kan tidak semua orang mendapat result ya. Bukan cuman tidak tercapai target result, tapi yang memang nggak dapat sama sekali resultnya. Ada temenku kemarin yang ngiklan itu kalau nggak salah cuma berapa klik itu jumlahnya belasan hina deh pokoknya gitu ya. Jadi nah, ini kan oke kita bilanglah dia memang baru banget di Facebook Ads ya. Ini mungkin nggak semua orang seperti ini, tapi ya kan ada orang seperti itu ya. Ada skenario seperti itu di mana memang result itu ya bisa diabaikan saking kecilnya gitu. Nah, apa angka-angka depan atau pengukuran-pengukuran di depan yang kalau result ini nggak ada bisa menjadi acuan kita untuk ngambil keputusan ini iklan maju nih, ini iklan diubah ininya, ubah ini. Apa kira-kira angka-angka itu? Sebenarnya aku tetap akan menyuruh orang ngelihat real dan cost per. Kalau misalnya mau cari metrik yang sebelum terjadi, maka flow-nya adalah ini flow semua iklan yang tipikalnya masuk ke dalam landing page ya. Masuk ke dalam landing page itu. Jadi tahapannya adalah yang pertama kali terjadi itu adalah clicks. Jadi orang lihat iklan, terus dia ngeklik iklannya, namanya clicks. Ini bukan yang namanya link clicks. Jadi ini clicks itu yang paling pure, paling raw. Kan iklan itu namanya clicks. Dan di sana nanti ada temannya lagi, ada unique clicks. Ya, berapa orang yang benar-benar apa sih yang unik lah, berbeda-beda ya, yang unik, yang bukan satu orang klik 2 kali gitu kan. Benar. Habis unik, nah dia misalnya dia sangat ada link dimanapun itu, ada di AdCopy atau mungkin dari buttonnya misalnya learn more atau apa, dia klik itu namanya link clicks. Ya kan? Jadi ada clicks, ada habis itu link clicks. Nyampe di dalam website ada perbedaan lagi yang namanya untuk ngeload full landing page-nya atau situsnya atau apapun di tempat sampainya itu. Kalau user udah bisa ngeload full, itu namanya landing page view. Jadi ini step-stepnya kan. Apa hal yang mempengaruhi unique clicks menjadi lebih murah? Apa yang mempengaruhi unique link clicks jadi lebih murah? Atau landing page views jadi lebih murah? Itu another story. Tapi kita tahu bahwa urutannya itu. Semua campaign traffic, website conversion akan selalu seperti ini. Nah, ini juga yang membuat sebenarnya akan banyak marketer yang bermain di area ini juga gitu loh. Oh, ini kalau ininya rendah itu
kurang, kita harus nge-tweak bagian A-nya atau B-nya atau C-nya atau D-nya. Nah, kalau di aku sering kali gini, aku punya best practice, aku ajarin ke murid, jalanin dulu best practice, jangan dirubah dulu. Oke, oke. Jangan dulu, karena kalau misalnya dirubah atau dikit-dikit berubah atau kebanyakan orang tuh kayak tiba-tiba suka gatel tangannya ngotak-ngatik hal kayak gitu. Pas. Ya, benar. Pas udah gatel, dia ngerubah sesuatu yang proven. Ya. Nah, sesuatu yang kita dia tes berulang kali, caranya tuh kayak gini loh. Ya, akhirnya membuat dia nggak dapat hasil yang diinginkan, gitu kan? Nggak dapat hasil yang diinginkan. Akhirnya malah melenceng jauh dan sebagainya. Karena untuk memahami, let's say tadi apa yang mempengaruhi unique clicks atau mempengaruhi link clicks atau mempengaruhi landing page views, itu benar-benar butuh riset yang mendalam, butuh testing yang nggak cuma sekali gitu, atau jalanin iklan 100.000 terus tahu. Kalau misalnya cuma kayak gitu, aku kan suruh semuanya begitu. Aku kan suruh semuanya seperti itu. Karena aku udah nyobain banyak sekali campaign, variasi campaign, aku megang banyak sekali ad account, banyak sekali produk, aku ngelihat banyak sekali kenyataan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, yang apa yang di dalam kita tuh asumsi kita tuh, wah ya ini kalau begini loh. Itu sering kali. Benar sih. Sering kali. Iya, iya. Aku juga believe ya, yang di dalam kirim.email aku juga punya believe, emang sales adalah proses yang sangat prosedural gitu ya. Kalau dijalanin prosedurnya, sales akan terjadi gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya kebanyakan orang yang tidak berhasil mengenerate sales atau tidak masuk menghasilkan sales itu kebanyakan orang-orang yang kreatif polanya ya. Karena sales tidak membutuhkan kreativitas, beda dengan marketing ya. Sales tidak membutuhkan kreativitas, sales butuh prosedur kan gitu ya. Yang banyak sekali orang-orang kreatif tuh nggak tahan jalanin prosedur ini gitu kan gitu. Ini kok ngebosenin banget sih ini kan gitu. Padahal emang seperti itu gitu kan ya. Luar biasa. Oke. Ini karena dia mudah ya, karena link unique clicks, unique link clicks, terus landing page view ini mudah jadi dia populer. Benar ya? Tolong koreksi aku ya. Mudah jadi dia populer. Tapi padahal ini bukan metrik-metrik yang penting-penting banget ya sebenarnya berarti ya. Atau sebenarnya ada ini sebenarnya udah agak jarang mungkin ya, kalau misalnya mungkin beberapa marketer udah ngebahas ya. Tapi mungkin yang lebih populer lagi kayak CTR ya. Nah, ya. CTR kan click through rate, ada CPM, cost per mile. Mungkin kalau yang nggak ngerti, kayak CTR itu adalah rasio orang yang ngelihat iklan kita terus ngeklik gitu, berapa persennya dari sana gitu. Terus CPM itu cost atau biaya setiap iklan tuh nge-reach 1.000 orang atau menjangkau 1.000 orang. Nah, itu berapa sih biayanya gitu. Nah, ini populer banget. Terus beberapa waktu yang lalu adalah kayak relevance score. Relevance score yang itu ada di level ad dan sekarang udah nggak ada. Oke, iya. Sekarang udah nggak ada, atau mungkin beberapa dashboard mungkin masih ada tapi lagi proses akan dihilangkan. Dan memang akan dibuang sama Facebook karena perubahan regulasi di Facebook ya? Berubah jadi metrik yang lain kan, metrik yang lain yang dianggap Facebook lebih ya, sekarang jadi namanya kayak quality ranking, ada engagement rate ranking, ada conversion rate ranking. Yang intinya berubah. Nah, pas orang ngomongin relevance score, waktu itu populer banget gitu. Aku tuh nggak peduli gitu. Aku nggak peduli, dan aku waktu itu juga punya guru yang dari luar, mungkin sebagian ada yang tahu kayak Thomas Barker itu juga ngomongin hal yang sama. Dia tuh tadinya awal nggak ngecekin relevance score sama sekali. Maksudnya itu jadi kayak metrik yang sekunder gitu, bukan primer gitu. Nah, tapi banyak banget orang yang ngomongin hal ini. Aku tetap berpatokan adalah, kamu kalau misalnya cost per result-nya murah, relevance score-nya rendah, dibanding sama cost per result-nya mahal, relevance score-nya tinggi, kamu pilih yang mana? Sesimpel itu. Jelas yang pertama. Jelas, kita akan memilih cost per result gitu loh. Benar. Tetapi karena begitu banyak orang yang ngajarin, ini relevance score ini harus 8, 9, 10 bahkan gitu. 10. Itu mungkin cost per result-nya jelek, atau bahkan the ultimate parameter yang aku bilang adalah profit. Iya. Iklan itu kalau misalnya tujuannya sales, ya at the end of the day, kamu tuh punya metrik yang invisible. Nomor satu, terlepas dari siapapun yang ngomong, iklanmu untung, gitu kan? Benar. Nah,
Kalau misalnya ini tidak terjadi, metrik itu buang semua, bakar. Atau misalnya angka ini, misalnya let's say, bahkan cost per result tuh angkanya 200.000, yang itu nggak normal, yang itu mahal banget. Tapi untung, gila-gilaan, Ya sudah. dibanding cost per resultnya 100 perak. Tapi dia bilang, men, please sadar bahwa profit lebih penting gitu loh. Iya. Jangan sampai cost per result 200.000 dan untung itu dimatikan gitu. Dan ini benar-benar kejadian ya. Iya benar. Pernah. Aku agak bingung gitu dengan sebagian orang, bahkan itu murid-muridku juga gitu. Mementingkan metrik-metrik yang jelas-jelas sekunder gitu dibanding kepentingannya dia, yaitu untuk untung gitu. Di Relevance Score ini pernah kejadian kita diskusi gitu ya sama murid gitu, terus iklannya dia itu jalan bagus, untung, terus tiba-tiba Relevance Score-nya dia drop. Apa yang dia lakuin coba? Di stop. Wow, oke. Aku tanya, iklanmu untung nggak? Untung, Mas. Untung. Loh, kenapa dimatiin? Relevance score-nya drop. Gila, kamu bilang. Terus cash flow-nya nggak drop gimana gitu? Nggak di. Itu aku bingung setengah mati gitu. Jadi, karena aku bilang, nggak ada yang lebih penting dibanding profit, man. Siapapun yang ngomong, mungkin walaupun itu $1 billion spender pun, nggak ada yang lebih penting dibanding profitmu gitu loh. Iya. Tapi gini ya, aku jadi keinget cerita ya. Ada kasus di lapangan seperti ini. Barusan yang Bram ceritakan juga terjadi di kolega lah, di teman lah ya. Di mana iklannya profit, tapi ya itu metrik-metrik lainnya itu banyak yang rapot merah lah kita bilang ya. Nah, tibalah saatnya dia ingin scale up. Ya, misalnya nih profit sehari, kita biar gampang aja ya, 1 juta deh sehari ini kita ngomong biar gampang aja ya. Aku nggak tahu angka persisnya. Tapi profit 1 juta konsisten, 1 juta, 1,5 juta gitu konsisten lah ya. Nah, dia pikir oke, ini waktunya scale up deh. Nah, tapi yang awalnya dia ngeyel, ini iklan nggak mau dimatiin karena profit, walaupun semua metrik-metrik penting lain itu kita bilang rapot merah gitu ya. Tapi saat dia mau scale up, dia nanya sama orang dong gitu ya. Ini gimana nih Mas, ini saya scale up atau dimatiin? Nah, yang jadi masalah ini kan suara-suara dari luar ini ya. Ya gitu. Bisikan-bisikan dari luar ya, bisikan-bisikan tetangga lah gitu. Dia ngelihat teman-temannya, wah aku scale up itu waktu begini-begini. Nah, yang jadi acuan scale up itu kan metrik-metrik yang tadi ya, yang kita bilang sekunder lah ya. Metrik-metrik yang kita bilang non relate to profit lah gitu ya, bukan duitnya gitu ya. Nah, gara-gara di apa ya bilangnya, dirasuki lah ya kata-kata dari luar gitu kan ya. Akhirnya bener itu campaign dimatiin karena dia nggak berani scale up. Padahal mungkin kalau dia scale up juga ya yang dia takutin belum tentu kejadian gitu ya. Iya benar. Tapi dia matiin. Nah ini gimana cara menanggulangi kalau ini terjadi di yang dengerin podcast ini? Iya, nomor satunya yakin lah. Aku agak bingung juga karena sebenarnya di setiap workshop aku ngomongin hal yang sama. Di setiap training, kalau misalnya di setiap kesempatan pun aku akan selalu bilang bahwa di ultimate parameter itu adalah profit gitu. Apapun itu metriknya, kamu nggak ada yang lebih penting dibanding itu gitu loh. Yeah. Sehingga kalau misalnya dia memahami hal ini, dia tadi mungkin bisa scale gitu ya dengan memperhatikan metrik yang jauh lebih penting gitu. Yeah. Ya misalnya nih ada yang gara-gara CTR doang drop, Mas, CTR drop nggak boleh scale ya? Apa hubungannya? Benar. Jadi lapangan bener loh. Yeah. CTR drop nggak boleh scale. Apa hubungannya gitu loh? Pertanyaannya adalah sekarang apakah kamu profitable atau tidak itu kan? Karena kalau misalnya kita nggak profitable, kita scale, apa yang terjadi? Kita memperbesar keboncosan gitu kan? Ya pasti. Yang tadinya rugi 100.000 menjadi rugi 1 juta per hari, itu bisa sangat bisa terjadi gitu loh. Nah, karena aku bilang asumsinya yang beredar di masyarakat yang salah. Ya, beredar di masyarakat yang salah. Ada juga beberapa kayak teknik scale itu bisa memperbaiki iklan yang boncos menjadi untung. Nah, itu salah banget gitu. Bener. Ini salah banget loh. Beredar loh teori ini loh. Bener. Wah, nanti kalau misalnya ntar kamu bikinin tekniknya yang begini, ntar profitmu menjadi membesar. Iya, kalau itu tadinya awalnya profit. Benar. Kalau tadinya rugi, yang ada membesar kerugiannya. 100.000 sehari boncos. Ini kalau naikin jadi 500.000 profit nih ya. Ada tuh banyak loh. Jangan kayak gitu loh. Yes. Aku ngerti beberapa. Kenapa sih mungkin beberapa orang misalnya pakai
let's say ya, kayak budget besar terus misalnya jadi untung sebagainya. Aku mengerti ada beberapa kejadian ya, karena memang kita bisa ngasih data ke Facebook lebih banyak ya. Tetapi belum tentu itu terjadi dan lebih sering tidak terjadi. Ya, lebih sering tidak terjadinya makanya kita harus memperhatikan metrik yang tadi gitu loh. Kalau sebelum scale gimana sih? Nomor satunya adalah jelas kamu harus untung. Kamu nggak mungkin bisa scale sesuatu yang rugi gitu loh. Itu kamu akan memperbesar kerugianmu. Itu dulu yang harus dipahami. Tapi kalau misalnya udah ngotot, nah ini repot. Iya benar. Nah ini repot gitu loh. Atau misalnya udah kebanyakan metrik gitu. Udah kebanyakan metrik ini yang aku juga ngelihat di banyak orang. Yang termasuk yang beberapa waktu yang lalu aku ngedengar kayak masalah rasio dari outbound clicks ke landing page views. Iya. Ya, rasio dari outbound clicks ke landing page views. Nah ini oh ya sebentar, mungkin boleh jelaskan dulu outbound click ini apa? Mungkin yang dengar ada yang belum paham. Ya, intinya berarti kan link keluar agak mirip sama link clicks ya. Ya, cuma aku persisnya definisinya apa aku agak lupa. Oke. Intinya orang ngeklik suatu link, dia masuk ke halaman tertentu gitu kan. Dan di sana dia ada landing page views kalau udah fully ngeload. Nah, beberapa orang berpikir bahwa kalau outbound clicks itu terus dia tidak terjadi landing page views, maka berarti dia back nih. Gitu kan? Berarti dia back. Aku yakin kejadiannya nggak seperti itu. Ya, mungkin ada sebagian, tapi rasionya tidak mungkin sebesar kayak kalau beberapa angka yang aku lihat ya, itu bisa 40%, 50%, 60%. Jadi maksudnya 100 outbound clicks, terus landing page view-nya bisa cuma 50. Tapi angka ini sebenarnya cukup normal. Terjadi di banyak campaign. Gitu loh. Tapi orang berpikir langsung di otak-atik yang aneh-aneh kan. Kayaknya websitenya kurang cepat. Ini salah satu asumsi kan. Sebenarnya dia nggak tahu persis. Dan begitu dilihat sebenarnya hampir semua website misalnya ngeload di angka 1 sampai 3 detik gitu. Dan itu normal kan. Mau diapain lagi? Masa mau dibikin 10 milisecond gitu kan, which is impossible gitu loh. Dan itu tidak menjadikan kalau misalnya ada 100 landing page views full dan dari outbound clicks, tidak menjadikan campaign-nya mesti jadi jauh lebih profitable, belum tentu kan. Iya benar. Ada banyak lagi urutannya lagi, belum tentu dia ngeklik tombol WhatsApp-nya atau belum tentu dia ngisi word form-nya. Ada banyak kemungkinan lagi loh. Dan aku udah ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri, di banyak campaign di kejadian. Aku bahkan sempat ngasihin bukti-bukti bahwa ke murid-murid yang ngeyel gitu kan. Ini loh, campaign yang ini jauh lebih rendah rasionya outbound clicks ke landing page views-nya. Tapi campaign ini profitable-nya 10 kali lipat dibanding punyamu. 5 kali lipat dibanding punyamu. Atau ya angka-angka yang aku udah sering ngasih tahu ke murid, misalnya kayak 5 juta net profit, kayak 10 juta net profit per hari. Itu didapetin dari istilahnya metrik yang dia bilang jelek gitu. Ya kan? Metrik yang dia bilang jelek. Nah, kalau misalnya ini benar-benar jelek, benar-benar kalau misalnya taruh ini tuh jadi sesuatu yang besar, korelasi yang besar banget kepada profit, maka kita nggak akan dapat dong campaign-campaign seperti itu. Gitu. Tapi aku bisa buktiin bahwa sebaliknya gitu. Ada banyak sekali yang rasionya mungkin sangat-sangat jelek di mata beberapa expert, di mata beberapa orang, tapi jauh lebih profitable. Ya. Aku bahkan punya yang 90% rasionya, tapi less profitable. Dibanding yang 40% kan kesel kan? Iya benar. Aku ngeliat, aku ngapain ngeliatin ini kalau nggak bikin campaign-ku jadi jauh lebih untung? Karena aku at the end of the day pas aku ngecek ke cost per result, iya sih. Kalau cost per resultnya mahal, aku dapat kontak lebih sedikit. Karena kan, let's say kita ngomongin pakai funnel yang sederhana ya. Orang masuk dalam landing page, terus dia ngeklik tombol WhatsApp. Ini kalau di funnel e-commerce kan paling sering kan begini nih. Atau dia ngisi form gitu kan. Ya, leads lah, dihitung list lah ya. Ya, dihitung list. Nah, dia nggak klik tombol WhatsApp nggak. Nah, kalau misalnya orang ngeklik tombol WhatsApp, nanti kan hubungannya adalah sama dengan apa sih? Hubungannya dengan jumlah orang yang mengontak kan. Jelas. Jelas. Tombol WhatsApp ada directly related tuh jumlah orang yang ngobrol, bener. Nah, ini kan sangat-sangat menentukan. Ya kan? Habis itu orang yang ngontak akan berapa banyak orang yang mengontak, dan kualitasnya orang yang mengontak akan berhubungan dengan orang yang membeli. Kan urutannya sederhananya seperti itu, cuma stepnya kan kayak gitu. Dan jauh lebih sederhana memahami ini daripada beberapa metrik yang populer ya. Benar. Tadi kita outbound click aja kita nggak ngerti kok gitu. Iya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari sana, kalau sedikit sekali orang yang ngeklik tombol WhatsApp-nya atau ngisi formnya, dan di mana cost itu jadi mahal banget. Let's say 100.000 lah. Sedangkan margin kita 50.000 misalnya. Ya udah jelas rugi dong di depan. Bener, mau diputar gimana juga sama aja. Mau diputar kayak gimana ya? Mau kayak gimana? Mau pakai teknik sell kayak gimana? Udah di CS, orang biaya dapat kontaknya jauh lebih mahal kok. Bener. Ya kan? Itu yang paling sederhana gitu loh. Padahal bisa jadi dari kontak itu masih panjang lagi journey-nya gitu. Iya, benar. Tapi at least sudah jauh lebih dekat dibanding kalau kita ngomongin clicks atau kita ngomongin link clicks. Benar jauh. Ya kan? Atau kita ngomongin landing page view. Itu masih jauh banget gitu loh. Jadi aku sangat-sangat encourage teman-teman untuk berpikir jauh lebih sederhana, tapi ini tuh hukum Paretonya gitu loh. Ini tuh 20% yang menghasilkan 80% gitu. Benar. Tapi kalau orang berpikir, wah ini harus metrik A, B, C, D sampai 30 metrik. Tapi iklannya itu cuma 100.000 sehari, 50.000 sehari. Yang dibandingin sama orang yang berpikir simple, berpikir sederhana, tapi berani spend 10 million, 20 million daily. Itu jauh lebih produktif yang mana sih? Iya benar. Itu dia. Aku selalu berusaha membuat murid-muridku juga berpikir seperti itu gitu. Cuma kan kadang-kadang ya tadi asumsi, mental barrier atau pengalamannya mereka dan sebagainya atau informasi yang masuk kadang-kadang kan mengubah seseorang gitu ya. Atau malah mungkin itu ya kebanyakan pengetahuan ya, karena pengetahuan pangkal ketakutan kan gitu ya. Dia tahu angka-angka itu yang ngerti semua, mungkin lebih ngerti daripada kita mungkin gitu kan. Karena itu justru malah menghalangi. Oke, wah ini luar biasa ya, banyak hal-hal yang anti mainstream yang kita bahas. Oke. Aku dulu pernah ada lanjut. Aku pernah ada orang yang inbox aku, lalu dia ngomongin tipikal metrik-metrik seperti ini. Oh, dia ngerti. Ngomongnya tuh kayak teki banget. Dan waktu itu aku belum ngulik bagian itu. Ya, oke. Terus aku tanya, kamu udah spend berapa? 500.000 kalau nggak salah. Total. Men, kamu kebanyakan belajar, aku bilang. aku lagi-lagi ya. Maksudku, aku pas suka ngejawab hal seperti ini tuh, aku kasihan sama murid-muridku gitu. Yang over belajar di tempat yang tidak menghasilkan gitu. Ya, tidak menghasilkan kan aku kasihan. Tapi kadang-kadang ngejawab seperti ini aku dianggap mungkin nggak mau ngasih ilmu atau mungkin ya nggak tahu lah guru yang jutek kayak atau apa. Aku ngelihat itu gelagat-gelagatnya gitu. Padahal aku tuh ngejawab sebagaimana adanya dan aku ngelihat bahwa teman-teman tuh susah sekali menerapkan namanya hukum Pareto tadi gitu loh. Ya, Gimana kenyataan emang pahit. Hal yang kecil ini, yang sederhana ini itu bisa ngasihin kamu sekian gitu loh. Tapi nih mereka memilih hal-hal yang ya tadi noise lah aku bilang. Karena di levelnya mereka spend kayak 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 itu kecil sekali gitu loh. Kecil sekali yang kamu tuh belum tahu banyak kenyataan gitu loh. Aku pingin at least kamu dapat banyak duit dari sana. Kamu paham lebih banyak setelah dapat banyak duit itu, silakan coba sendiri. Benar. Apapun rasa penasaran itu. Tapi kalau kamu nggak punya banyaknya, apa yang mau kamu coba? Iya, karena penasaran sama dengan pengeluaran, benar kan ya? Nah, benar. Penasaran sama pengeluaran. Iya. Truly true, benar. Oke, ini ada sedikit paradoks, tapi ini sangat menarik ya. Tadi Bram barusan bilang, ya kamu kebanyakan belajar, dan aku setuju. Tapi satu sisi Bram juga pernah belajar 15 jam sehari gitu ya. Nah, satu sisi, ini tiga sisi berbeda nih ya. Satu sisi, ada orang yang pengen belajar, tapi nggak punya tanda petik ya, nggak punya kemewahan untuk punya waktu sebanyak ini ya. Mungkin dia punya anak, mungkin dia sambil kerja, mungkin ya apalah macam lah alasannya kan ya. Jadi nggak punya, oke dia punya materinya, dia ikut kursusnya, dia beli bukunya, tapi nggak cukup waktu untuk mengkonsumsi semua itu. Ada saran nggak untuk orang-orang yang mungkin di posisi seperti ini? Gitu? Atau titik balance-nya menurut Bram gimana? Ya, antara terlalu banyak belajar dengan, oke ini belajaran cukup segini, baru nih kita praktek dulu deh, baru ntar belajar lagi gitu. Nah, gimana? Jadi sebenarnya kesalahan banyak orang itu tadi ya, aku mungkin ngomongnya terlalu pendek. Jadi kayak masalah terlalu banyak belajar di sini adalah terlalu banyak baca, nonton video, dengerin podcast mungkin seperti ini, tapi tidak pernah dipraktekkan gitu loh. Kalau dipraktekkan, apapun itu akan jadi sesuatu. Iya, benar. Walaupun itu sesuatu yang salah. Maksudnya, misalnya nih ada orang ngajarin Facebook Ads, walaupun itu caranya salah, ngaco lah, tapi dia praktek nih. Itu kan jadi sesuatu.
Paling minimal dia tahu itu salah. kenyataannya bahwa itu salah. Benar ya. Ya itu Iya, ilmu loh itu gitu ya kan. iya. Ya kan? Minimal seperti itu. Nah, Ya. walaupun memang aku tidak menyarankan ya untuk orang-orang yang istilahnya limited budget dan sebagainya itu untuk radically praktek segala macam langsung dipraktekkan karena benar-benar costly banget gitu. Nah, itu ya. Pertama dia belajar banyak nggak apa-apa, tapi prakteknya harus lebih banyak. Melakukan ilmu yang dia pelajarin itu lebih banyak. Itu juga aku selalu selalu kalau misalnya ada orang yang datang ke workshop, aku selalu ngomongin hal sama. Misalnya kamu berani datang ke workshopku, bayar 5 juta, 7 juta. Kamu harus berani iklan 7 juta juga gitu loh. Paling enggak sama lah gitu ya. sama lah gitu loh. Paling enggak. Kalau enggak, wow 7 juta terus prakteknya 100.000 sehari nyerah habis itu lucu kan? Itu yang membuat mereka tidak bisa sesuatu gitu. Dan kalau nanti lanjutannya kan sebenarnya praktek itu ada evaluasi sebenarnya kan. Praktek, evaluasi, praktek, evaluasi, praktek, evaluasi. Karena nggak kita tahu bahwa langsung berhasil dan sebagainya itu jarang sekali terjadi gitu loh. Iya, benar. Kita evaluasi kalau gimana, oh ini enggak, ya berarti jangan kayak gini. Tapi juga di Facebook Ads salah satu bahayanya adalah terlalu gampang berasumsi. Datanya sedikit sekali lalu dia berasumsi. Nah, ini yang masalah. Ya kan? Aku selalu berusaha menjelaskan dengan bahasa yang rumit mungkin ya, tapi karena aku nggak suka sama statistik ya. Aku nggak suka sama statistik selalu, tapi semakin kesini aku mengerti bahwa yang ada di dalam SEO, yang ada di dalam kecenderungan ilmu yang lain apapun itu ya, traffic generation ya, yang ada namanya cuma kecenderungan gitu. Nggak bisa 100%. Benar. Nggak bisa 100%. Oh, kayak gini. Contoh kayak gini. Tadi aku dengerin podcastmu sama Mbak Mary. Mbak Mary Riana. Oke. Ya. Nah, tentang permasalahan email yang dikirim sama Obama. Hey. Iya. Gitu kan. Langsung di open gitu sama sekian banyak orang. Nah, kalau misalnya orang berasumsi bahwa email hey adalah email yang terbaik. Karena datanya begini, datanya benar kan? Benar. Datanya ini adalah email yang paling banyak dibuka sepanjang masa atau misalnya sepanjang sekian tahun atau sepanjang 2 dekade, 3 dekade, whatever lah. Data itu benar. Asumsinya harusnya ini yang terbaik. Tetapi fact-nya kalau misalnya kita pakai, sebagian orang mungkin dari 100 orang pakai hal seperti itu, mungkin 80 orang gagal gitu. Iya, benar. 80 orang akan menganggap mungkin itu bakal masuk spam atau mungkin yang lain lah. Nah, di sini ya ada masalah kecenderungan. Kalau ada 1, 2, 3 kali berhasil, belum tentu itu menjadi sesuatu yang harusnya normal berhasil. Ini pasti berhasil dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari let's say gampangnya nih dari 10 kali percobaan, 6 kali berhasil. Ini udah kecenderungan yang sangat strong. Iya, benar, bagus. Nah, dibanding kamu coba 100 kali, kamu berhasil 1 kali gitu. Ini sesuatu yang pernah berhasil gitu. Tapi kita bisa bilang bahwa ini tuh bakal orang lain kalau pakai ini juga bisa terjadi juga gitu loh. Nah, ini namanya kecenderungan yang aku selalu ngomongin hal ini berkali-kali. Cuma emang bahasanya kan kadang-kadang kok di statistik agak-agak ribet. Apa ya? Ribet banget. Aku suka ngajarin namanya correlation are not causation atau doesn't imply causation. Iya. Doesn't imply causation. Jadi korelasi itu bukan berarti penyebab gitu loh. Benar. Ada hubungannya ini, tapi belum tentu itu penyebab gitu loh. Iya. Tapi hal ini kan bahasa yang sangat-sangat rumit gitu kan. Iya. Apa sih? Aku pengen harus ada diajarin understanding ya. Aku diajarin langsung jadi sesuai dengan apa yang gue mau. Wah, ini yang repot. Iya, kalau aku jadi keinget quote-nya siapa ya? Kalau dengan hanya belajar aja kita udah bisa langsung berhasil, maka kita semua akan jadi billionaire dengan six pack yang tinggal di private island gitu. Yes. Oke, wah ini luar biasa. Tapi ini udah lewat durasi nih. Pertanyaan terakhir, Bram. Ya. Suggestion, apa saran atau apa nasihatilah kami ini yang mungkin bukan baru mulai banget ngiklan, tapi baru mulai mau berani scale up. Nah, itu mungkin ya. Soalnya dari tadi kita ngobrol, ada mungkin satu benang merah yang aku bisa tarik ya dari percakapan kita sekarang ini ya. 1 jam ke belakang ini lah lebih ya. Itu adalah soal nyali ya, keberanian. Menurutku
kamu luar biasa berani lah. Tergolong yang orang paling berani yang pernah tak undang ke podcast itu ya mungkin ya. Misal satu lagi yang mirip beraninya Rico ya. Rico Huang itu luar biasa nekat loh. Itu udah tergolong Hmm. nekat lah menurutku ya beliau. Tapi itu ya berani ya. Kan ini kan benang merahnya pengusaha itu kan ya menurutku di nyali ya, di berani ya, bukan di Hmm. pinter ya. Karena Hmm. banyak pengusaha nggak pinter-pinter amat, jurusnya cuma satu dua, tapi karena dia berani menjawab banyak hal. Tapi ya lagi ya, beraninya itu sendiri adalah terkalkulasi kebanyakan ya. Tapi walaupun si pengusaha itu sendiri nggak sadar gitu, dia mengalkulasi resiko gitu kan ya. Karena itu semua bawah sadar. Nah, apa saran bagi kami agar bisa lebih, ya itulah lebih berubah ya. Karena kan tadi ya, kita nggak bisa berpikir dengan cara yang sama. Kita misalnya paling gampang di soal budget ya. Kita nggak bisa punya mindset yang sama kalau kita baru spending 10 juta sehari dengan spending 100 juta sehari. Itu jelas bukan kita nggak di dunia yang sama gitu ya. Nah, apa Hmm. saran bagi kami ini yang pengen scale up, pengen iklan lebih besar lagi, dan pengen mungkin tadi ya, result sama cost per resultnya itu tercapai gitu loh, dan dengan skala yang masif. Yes, yes. Jadi masalah berani ini ya, kalau berani aku yakin orang itu berani nggak berani itu karena permasalahan pengetahuan. Nah, oke. Jadi Opini bagus. pengetahuan yang bisa menimbulkan keyakinan ya. Nah Hmm. ini karena nggak semua pengetahuan bisa menimbulkan keyakinan. Benar, malah banyak bikin Kadang takut malah. bikin takut, ya. Jadi gini, kan ada banyak banget. Let's say misalnya aku nge-share nih ada screenshot aku spend 200 juta sehari. Orang kan mikir ada yang mungkin bilangnya wow, mungkin ada yang bilangnya itu jangan inspect elemen langsung lah gitu kan, editan lah Photoshop atau apalah gitu kan, atau yang lain lagi lah. Nah, masalah keyakinan kan kembali ke tipenya orang masing-masing. Bagaimana dia menyerap informasi kan. Ada orang yang tergerak, tergelitik, wih gila ini dia aja bisa, aku masa nggak bisa gitu kan. Ada juga yang waduh gila mas, gimana kalau budgetnya cuma 100.000, nggak berani ya gitu kan. Ya Padahal benar. semua scaling up itu kan semua dimulai dari yang kecil kan. Nggak ada ceritanya kalau udah gede yang bukan scale up ya. udah di scale gitu loh Iya, maksudnya. benar, Udah benar. di scale itu hasil dari scale gitu. Iya, Bukan bukan proses scaling up-nya itu sendiri gitu kan. benar. Nah, jadi kalau nimbulin keberanian aku bilang permasalahan teman ya. Masalah teman itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi dibanding masalah teman, masalah ngelihat ada screenshot video atau master-master yang expert ini ngelihatin aku bisa spend $100.000, $200.000. Hal seperti itu yang lebih penting itu sebenarnya pengetahuan kamu yang spesifik banget. Ya, spesifik banget itu maksudnya gimana? Di saat kamu melihat angka-angka seperti itu, ada gap kan? Iya. Ada gap, aku belum pernah nyentuh di situ. Maka kamu jangan mikirin hal yang seperti itu. Kamu mikirin hal yang bisa kamu lakuin. Kamu ngelihat $100.000 sehari, tapi nggak pernah nyalain iklan, ya gap-nya kan selamanya ada di sana. Benar. Atau misalnya orang yang baru iklan 1 juta sehari terus ngeliat $100.000 sehari, itu jadi kayak tetap waduh jauh banget ya. Karena di setiap tahapan yang orang tidak pernah bahas bukan masalah scaling budgetnya, tapi scaling resource-nya yang lain, scaling human resource-nya. Benar. Ini yang paling sederhana lah, Iya. scaling human resource. Aku tahu beberapa jago banget dan pingin scale, terus dia terhambat di masalah human. Iya. Masalah human tuh ada yang gara-gara customer service-nya nggak kuat. Dia nanganin customer service nggak kuat. Nanganin misalnya 1.000 orderan sehari. Ditanganin sendiri. Ya, tetap ada batasnya. Tangannya cuma 2 kan. Benar, benar, benar. Tangannya cuma 2. Nah, ini kan ada scaling di satu sisi yang tipikalnya itu bukan budget gitu. Mungkin orang kan Iya. cuma ngeliat screenshot, tipikalnya kan budget gitu. Iya. Oh, naik spend sekian gitu. Tapi yang nggak diceritain, aku tuh kebangun customer service kayak gini loh. Oh, aku tuh ngetes 100 produk loh sampai yang kasih gitu kan. Itu yang nggak diceritain sama orang-orang itu gitu loh. Nah, kalau kamu scaling habis-habisan, kamu paham nih resource kamu kamu lagi ada di mana, level kamu kayak gimana, kamu paham apa yang kamu punya. Jadi langkah-langkahnya jadi make sense. Sesuatu yang tadinya kok nggak ada gambaran sama sekali, kamu mulai paham. Kalau misalnya kamu belum punya CS, kamu punya CS1. Kalau kamu punya
udah punya CS1, gimana saya punya 5, 10? Nah, kamu kan paham. Di sana ada step by step yang kita tidak bisa pas. Tahu, gimana? Cari CS berapa? 50 gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa, benar. Nggak bisa. Di kenyataannya nggak bisa gitu. Bahkan punya duit banyak itu nggak bisa. Nggak bisa itu dia belum mempersiapkan. Paling gampang lah, tempatnya belum ada nih misalnya. Tadinya dia cuma punya tempat 5x5 gitu, atau 3x3 bahkan. Terus tiba-tiba besok aku pengen jadi 50 CS, kan nggak segampang itu gitu kan. Yeah. Belum lagi kita harus edukasi kan, yang tipikalnya human kan selalu bikin ribet. Human. Jadi sebenarnya masalah budget aku bilang masalah yang lebih sederhana. Benar. Tapi masalah human resource, teknik itu juga mempengaruhi ya. Tekniknya berhubungan sama ilmu sendiri. Emang kalau di scale kayak gini bener nggak sih? Bener. Bisa nggak? Bisa membesar nggak? Bisa nggak? Bisa jadi keren nggak? Kayak beberapa waktu yang lalu aku bikin 300 adset gitu, tapi pede gitu kan. Nah, apakah semua orang bikin 300 adset pede? Belum tentu kan. Benar, ya. 300 adset, ini mas boncosnya kali sekian gitu kan. Kali 300 boncos. Pengetahuan. Ya tadi. Tapi kalau begitu, sini aku buatin. Nah, jadinya kayak gini loh. Udahlah, percaya sama aku. Dan akhirnya dia bisa ngeliat dengan mata kepala sendiri, campaign-nya membaik gitu kan, atau membesar. Dia kan jadi believer kan, karena seeing is believing gitu kan. Yeah. Kalau dia masih digambarin, jangan nih, asumsinya gila banget, ternyatanya yang di kepala itu mengerikan banget. Tapi kalau dibantuin, didorong nih sama yang jago atau yang udah ngerti, sama yang udah melewati, jadi lebih gampang. Tadi lagi, pengetahuan yang menimbulkan keyakinan itu dicari, apapun tipenya kamu gitu. Kalau itu nggak muncul di dalam dirimu, kamu nggak akan melakukan itu. Gitu. Sesimpel itu. Oke, wow, luar biasa. Bram, gimana caranya kalau ada pendengar yang pengen menghubungi? Via apa? Mungkin Instagram atau Facebook atau email atau apa? Ntar link-linknya akan semua di posting di show notes ini ya. Jadi ntar di artikelnya ada gitu, link menuju ke sananya. Gimana cara terenak lah gitu menghubungi? Aku yang paling aktif di Facebook sih harusnya. Facebook ya? Oke, Facebooknya apa? fb.com/BFP 100. BFP 100. Ini akun ke-100 berarti ya? 99 lagi udah mati gitu? Enggak. Aku bukan tipikal orang banyak akun gitu. Oh, bukan. Dulu, jadi kalau misalnya di zaman-zaman orang bikin akun cloningan dan sebagainya, aku nggak bikin gitu. Aku adalah, kenapa aku punya beberapa akun yang lain, itu dikarenakan kalau zaman dulu pingin punya agak banyak account, agak banyak tapi cuma 2 atau 3. Atau waktu itu tahu kenapa akunku ada masalah gitu loh. Sehingga aku harus bikin baru. Jadi aku bukan tipikal bikin cloningan di mana-mana. Berarti memang paling mudah itu ya, fb.com/BFP 100 ya. 100, iya, itu yang paling mudah. Oke. Langsung kalau misalnya ada yang nge-message, rata-rata aku jawab kok, selama sopan ya. Jangan tiba-tiba nge-message bilang, wah ini Spec Element nih, nggak boleh ya. Oke, Bram, waduh, thank you banget Bram, waktunya luar biasa, sukses buat Managix. Thank you. Sukses buat. Wah, ini aku kehormatan lah bisa mau ngobrol di sini. Thank you, sukses buat Pixel House, sukses buat kelas-kelas Managix yang mungkin insya Allah aku akan jadi peserta lah insya Allah dalam beberapa waktu lagi lah ya. Oke, thank you Bram. Asik. Mau kapanpun, oke. Thank you Bram ya. Yo, sama-sama Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bram ya, luar biasa. Ya, saya hanya terlalu bersemangat juga mungkin ya karena akhirnya bisa ngobrol, karena kami sebelumnya pernah makan siang bareng dan di situ saya banyak banget belajar, dan karena kami di ranah bisnis yang mirip lah ya. Kami sama-sama di software as a service, atau istilahnya dalam dunia startup itu istilahnya SaaS ya, software as a service. Beliau punya Managix, saya ada kirim email, jadi obrolan kita banyak nyambung, dan ternyata kita mengalami masalah-masalah yang hampir sama, yang beririsan lah ya. Dari mulai soal coding, produksi, soal hiring, meng-hire atau merekrut orang, tentang customer, tentang churn, segala macam. Jadi kita malah ngobrol nyambung gitu ya. Dan semoga Anda belajar sebanyak saya belajar di dalam percakapan ini ya. Dan ada penawaran khusus bagi Anda yang dengerin. Anda silakan ke kirim.email /managix. Managix itu tulisannya MANAGIX ya.
Jadi silahkan ke kirim.email /managix. Anda akan mendapatkan penawaran khusus dari kirim.email jika Anda ingin menggunakan Managix atau ingin mempelajari lah ya, sekedar mempelajari dulu apa itu Managix, bagaimana manfaatnya ke bisnis Anda, dan lain-lain ya. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah. Saya Fikri dari kirim.email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.